Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Hajah Megawati selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas IPS 3 Apaska Sarjana. Mohon izin Ibu, saya ingin mempresentasikan atau membuat video pembelajaran mengenai peramalan kebutuhan SDM di masa depan dan pengertian dan fungsi dari manajemen SDM itu sendiri. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pertama ada pasar SDM sebagai penentu dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, pasar SDM di sini merupakan suatu area di mana para pencari kerja berinteraksi dengan penyedia lapangan kerja, dan interaksi ini menentukan gaji tenaga kerja. Contohnya ada di job fair yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, seperti lembaga kampus, kadang juga di pusat perbelanjaan kan suka ada job fair. Nah, di situ terjadi interaksi kan antara pencari kerja dan juga penyedia lapangan kerja. Nah, penyedia lapangan kerja dia memasukkan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Nah, sedangkan pencari kerja dia mencari mana perusahaan atau bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat dan juga pengalaman ia ketika mengenyam pendidikan. Nah, baik di bangku S1, SMA ataupun SMK. Nah, kemudian setelah misalnya terjadi proses pelamaran kerja, misalnya pencari kerja itu melamar kerja ke perusahaan, kemudian perusahaan sesuai dengan administrasinya yang dilamarkan, lalu kan pegawai itu dipanggil dan terjadi interview. Nah, biasanya di interview di beberapa tahap. Tahap 1 dia lolos, kemudian ke tahap 2 lolos, nah ke tahap 3 bisa lolos. Nah, itu ada penentuan gaji tenaga kerja. Nah, dia mau gaji berapa di situ. Nah, akhirnya jadilah penentuan gaji tenaga kerja ya sesuai dengan pengalaman dan pendidikan dia. Next. Kedua, ada faktor penting dalam menentukan cakupan pasar SDM, yaitu pertama daerah geografi. Ya, kedua ada pendidikan atau pengalaman yang dipersyaratkan. Ketiga, jenis usaha. Keempat, syarat izin atau sertifikat. Kelima, keanggotaan serikat kerja. Dan biasanya daerah geografi nih, Soalnya di perusahaan-perusahaan itu dia persyaratannya ada daerah domisili ya. Kenapa dia ada persyaratan daerah domisili? Karena untuk menjangkau efektivitas dan efisiensi ketika dia bekerja dari tempat tinggalnya ke lokasi pekerjaannya, supaya tidak molor waktu istilahnya, supaya tidak mudah telat karena jarak yang terlalu jauh. Nah, kedua ada pendidikan atau pengalaman yang dipersyaratkan. Misalnya perusahaan ini mensyaratkan pendidikan S1 atau S2 dan pengalaman apa, misalnya pengalaman kerjanya harus 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada perusahaan yang mencantumkan pengalaman kerja 5 tahun. Nah, jenis usaha ini harus sesuai dengan pencari kerja tersebut. Misalnya usaha pertambangan, ya pasti yang dibutuhkan adalah sarjana bidang pertambangan, sarjana sipil ya kan. Kalau pendidikan ya sarjana bidang pendidikan untuk dipekerjakan sebagai tenaga pendidik atau guru. Persyaratan izin atau sertifikat. Nah, sertifikat apakah dimiliki oleh tenaga kerja tersebut? Ya, perusahaannya juga harus memiliki sertifikat izin perusahaan yang layak supaya tidak terjadi kebohongan di situ. Kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan bodong ya, istilahnya dia merekrut tenaga kerja tapi hanya untuk mencari keuntungan semata doang, dan ujung-ujungnya ya dibohongi. Itu bukan perusahaan legal tapi perusahaan ilegal. Keempat, keanggotaan serikat kerja. Ya, dia dari serikat apa, kan ada serikat buruh ya kan, ada PGRI ya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Sistem informasi perencanaan SDM. Nah, sistem informasi perencanaan SDM dapat dikembangkan pada komputer mikro sehingga staf personalia dapat mengakses dengan mudah semua data pegawai yang membantu permasalahan personalia.
Salah satu kegunaan sistem informasi perencanaan SDM adalah untuk pengembangan inventaris SDM, untuk perencanaan SDM, ya kan? Kira-kira ini nanti di masa depan SDM ini butuh apa? Ya kan? Misalnya dia butuh laptop, nah itu sistem informasi itu bisa dicatat. Oh, orang ini nanti butuh laptop, sehingga laptop apa kualifikasinya, maksudnya laptop apa prosesornya, ya kan? Banyak perusahaan-perusahaan yang menginventariskan barang-barang kepada pegawainya untuk kelancaran bekerja. Misalnya perusahaan bank misalnya menginventariskan laptop ke pegawainya, jadi pinjamkan laptop untuk memperlancarkan pekerjaannya, seperti itu. Lalu ketiga, ada elemen dari pasar SDM internal. Nah, elemen ini pertama, kebiasaan informal maupun formal dalam menentukan penataan pegawai dan tanggung jawab, ya kan? Kedua, ada metode dalam menentukan kandidat. Ketiga, prosedur dan otoritas dalam penentuan kandidat potensial. Jadi masing-masing perusahaan mempunyai cara tersendiri untuk merekrut pegawainya dan juga untuk menentukan kandidat terbaik. Makanya dilakukan tes-tes kan, tes psikotes. Ada tes interview 1, interview 2, interview 3, bahkan sampai interview 4. Supaya mencari kandidat terbaik di antara yang paling baik, kan seperti itu. Biar tahu pengalamannya apa, sikapnya bagaimana, ya kan? Kepribadiannya seperti apa, seperti itu. Next. Sistem SDM terpadu mensyaratkan dua jenis informasi sebelum rencana-rencana kerja dilaksanakan, yaitu pertama, penilaian atas pengetahuan, keahlian, kemampuan, pengalaman, dan aspirasi karir atas pegawai yang ada. Kedua, perakiraan atas kebutuhan sumber daya manusia. Nah, ini dia sistem-sistem terpadu berdasarkan dua jenis informasi ya, sebelum rencana-rencana kerja yang dilaksanakan. Nah, perkiraan atas kebutuhan sumber daya manusia ini beragam. Jadi makin maju zaman, kebutuhan SDM atau kebutuhan manusia itu pun berbeda. Misalnya zaman dahulu orang butuh Walkman untuk mendengarkan musik, Tapi zaman sekarang orang tidak membutuhkan Walkman lagi untuk mendengarkan musik. Karena apa? Sudah ada handphone, ya kan? Misalnya untuk merekam video, orang zaman dahulu menggunakan semacam video recorder, ya kan, semacam kamera gitu untuk merekam video. Tapi zaman sekarang kita menggunakan HP yang canggih saja sudah bisa menggunakan video di situ, merekam suara, mendengar musik dan lain-lain. Next, kegunaan utama inventaris SDM harus ditetapkan di awal pengembangan konsep perencanaan SDM. Tujuan yang lazim atas inventarisasi SDM yaitu A. Rencana sukses manajemen. Ini perencanaannya apa yang akan datang, ya kan? Harus sesuai mengikuti perkembangan zaman. Kedua, mengidentifikasi kandidat untuk promosi. Jadi kandidat-kandidat atau pekerja-pekerja yang potensial atau yang berguna sekali untuk perusahaan ini bisa diangkat jabatannya atau dinaikkan gajinya, ya kan? Ketiga, penugasan khusus. Nah, bagi pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan khusus atau keterampilan lebih bisa diberikan penugasan khusus. Misalnya saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SD. Tetapi karena saya punya keterampilan desain grafis, maka saya ditugaskan juga untuk mendesain misalnya banner, membuat video kalau sekolah tersebut ada acara. Ya, keempat, ada rotasi kerja. Rotasi kerja itu gini. Misalnya saya tahun ini mengajar di kelas 4 SD. Nah, kemungkinan di tahun depan saya akan mengajar di kelas 2, bisa juga di kelas 1, di kelas 6, di kelas lain. Ya kan, gitu. Training ini pelatihan. Pelatihan ini gunanya apa? Baik untuk pengembangan kompetensi atau keahlian pegawai. Terus ada rencana kompetensi, ya kan? Dan terakhir ada perencanaan karir maupun analisis organisasi. Oke, next. Lalu laporan SDM terbagi menjadi 3, yaitu A. Laporan operasional yang digunakan dalam manajemen harian.
Kedua, laporan peraturan yang disyaratkan oleh pemerintah. Ketiga, laporan analisis yang digunakan untuk analisis riset atau penelitian. Jadi, ada laporan-laporan operasional yang ditetapkan oleh manajemen pada jadwal-jadwal hariannya. Ada juga laporan peraturan yang harus disyaratkan oleh pemerintah, misalnya jam kerja tahun ini dari jam setengah 8 sampai jam 2 itu dibatasi oleh pemerintah, misalnya maksimal sampai jam 2 kan, seperti itu. Tahun lalu dari jam setengah 8 misalnya sampai jam 4. Nah, karena tahun lalu itu lebih lama, banyak pekerja yang kelelahan, maka dikurangi jam kerjanya kan, seperti itu. Ketiga, ada laporan analisis yang digunakan untuk analisis riset atau penelitian. Contohnya di lembaga pendidikan diadakan PTK, penelitian tindakan kelas. Supaya apa? Supaya guru-guru, orang tua yang kurang tahu banyak mengenai ilmu parenting bisa tahu bagaimana menghadapi anak lebih kan gitu. Bisa tahu lebih mengenai anak melalui ilmu parenting, penelitian ilmu parenting, penelitian tindakan kelas, menangani anak. Nah, guru-guru jadi lebih tahu menangani anak dan psikologi anak, kayak seperti itu. Nah, lalu ada teknik-teknik perencanaan SDM terbagi menjadi dua, yaitu teknik perencanaan secara ilmiah dan teknik perencanaan secara non ilmiah. Next, teknik non ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan perencanaannya saja. Nah, teknik ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi dan perabalan dan perencanaan yang baik. Jadi kalau non ilmiah ini hanya berdasarkan imajinasi dan pengalaman dari perusahaan tersebut atau SDM tersebut. Nah, kalau teknik ilmiah ini sudah direncanakan dengan baik, ya kan, berdasarkan analisis dan data yang ada, sumber yang ada, seperti itu. Lalu ada perakiraan atau ramalan sumber daya manusia. Yang A, perakiraan suplai eksternal dan internal ini bergantung pada kondisi dalam organisasi, seperti umur para pekerja, pergantian pekerja, maupun pengangkatan pegawai baru. Salah satu memprediksi suplai SDM internal adalah dengan menggunakan alur atau tren analisa Markov yang mendasarkan data statistik. Oke. Yang B, perakiraan kebutuhan SDM internal dan eksternal bergantung pada kondisi lainnya, seperti kondisi ekonomi lokal maupun dunia dan sebagainya. Nah, memprediksi kebutuhan SDM mendatang lebih subjektif daripada suplai SDM tersebut, seperti perubahan perilaku konsumen, keadaan ekonomi nasional maupun internasional, dan peraturan pemerintah. Cara memprediksi kebutuhan SDM adalah teknik Delphi dan analisis tren. Oke, berikutnya langkah-langkah dalam analisis tren. Yang pertama itu menentukan faktor bisnis yang mempunyai relasi terhadap kebutuhan SDM. Yang kedua, mengumpulkan data statistik dari faktor-faktor tersebut. Ketiga, menghitung produktivitas pekerja. Keempat, menentukan tren produktivitas pekerja. Kelima, melakukan revisi atas tren tersebut jika diperlukan. Dan terakhir apa? Memproyeksikan tren tersebut ke depan atau ke masa yang akan datang. Nah, sekarang kita lanjut ke materi baru. Artinya apa? Pengertian dan fungsi MSDM. Itu apa aja sih? Oke, mari kita lihat. Pertama, pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia, disebut juga manajemen personalia, adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Nah, ini pengertian MSDM secara harfiah, secara lengkapnya. Nah, kemudian tujuan MSDM. Tujuan SDM yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan, ya,
Secara operasional dapat diamati atau diukur untuk meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja, atau meningkatkan loyalitas pegawai pada suatu organisasi. Nah, next. Kegiatan MSDM. Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu pertama, ada persiapan dan pengadaan, ya kan? Pengembangan dan penilaian. Ketiga, pengkompensasian dan perlindungan. Keempat, hubungan kepegawaian. Persiapan misalnya, apa yang harus disiapkan untuk perusahaan supaya dia mencapai target di masa depan. Pengembangan skill dari pegawai-pegawai yang ada. Pengkompensasian, penggajian, dan perlindungan hukum terhadap pegawai, ya. Dan hubungan kepegawaian, interaksi antar pegawai harus diperhatikan. Nah, lalu ada persiapan dan pengadaan nih. Kegiatan persiapan dan pengadaan itu meliputi pertama, ada analisis jabatan, ya kan? Yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi dan tugas serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. Kedua, dari rincian tugas, job deskripsi, tugas apa nih? Misalnya orang ini tugasnya apa, yang ini tugasnya apa. Tiga, ada persyaratan tugas, job spesifikasi. Nah, lalu terakhir ada standar kerja, job performance. Oke, kedua, pengembangan dan penilaian. Nah, setelah bekerja secara berkala, ini pegawai harus diberikan pelatihan. Supaya apa? Supaya untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan menjaga terjadinya keusangan kemampuan pegawai akibat perubahan yang terjadi di luar kerja, ya kan? Misalnya hari ini di lembaga pendidikan, tahun lalu zaman dulu kita tuh gak ada Zoom buat mengajar karena adanya pandemi, ya kan? Terjadilah perubahan zaman, maka mengajar melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui online dan media-media pembelajaran interaktif. Karena apa? Terjadi pandemi, zaman telah berubah, zaman semakin canggih, zaman sudah berubah menjadi dalam hal Internet of Things seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan penilaian. Nah, setelah dikembangkan kan pegawai ini, dilakukan penilaian yang bertujuan untuk melihat apakah unjuk kerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja. Hal ini juga membantu dalam perencanaan karir pegawai tersebut. Nah, ketiga, pengkompensasian dan perlindungan. Para pegawai harus diberikan kompensasi dalam bentuk program kesejahteraan, ya kan? Untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerja, misalnya seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain. Itu kompensasi. Motivasi melindungi pegawai dari akibat buruk mungkin timbul dari pelaksanaan pekerja dan menjaga kesehatan karyawan, masuk tunjangan kesehatan, ya. Sekarang mungkin ada BPJS, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, hal ini dilakukan karena pegawai menginginkan balas jasa yang layak sebagai konsekuensi pelaksanaan pekerjaan ia, seperti itu. Lalu ada hubungan kepegawaian. Hubungan kepegawaian meliputi usaha memotivasi pegawai, memberdayakan pegawai. Hal ini dilakukan melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan, kebijakan yang ada, dan melakukan bimbingan kepada pegawai. Lalu ada sasaran-sasaran MSDM seperti society objektif, kedua ada organisasional objektif, ketiga ada fungsional objektif, keempat lalu ada personal objektif, ya. Societal objektif, kegiatan dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, organisasi atau perusahaan. Berdasarkan diri dalam lingkungan masyarakat untuk memberikan nilai bagi masyarakat dan untuk meningkatkan sejahteraannya. Misalnya penarikan pegawai, tidak melakukan diskriminasi dengan jenis kelamin, agama, etnik, dan fisik. Bila hal ini tidak dipenuhi, maka dukungan masyarakat pada organisasi menjadi rendah yang dapat mengganggu proses pencapaian tujuan. Nah, yang pertama ini misalnya perusahaan mengadakan misalnya kerja bakti, ya, yang diadakan oleh perusahaan Pertamina, misalnya
kerja bakti membersihkan sungai. Nah, itu kan kenapa? Kegiatan yang memiliki keuntungan bagi masyarakat. Ya kan? Jadi masyarakat diuntungkan karena kerja bakti ini, sungai jadi bersih, kali jadi bersih. Kedua juga masyarakat dapat kompensasi atau duit dari dari hasil dia membantu perusahaan membersihkan sungai. Misalnya kan ada yang kayak gitu perusahaan tuh. Istilahnya dia setelah dia dapat untung, dia memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, kan seperti itu. Kedua, penarikan pegawai atau rekrutmen ini nggak boleh berdasarkan jenis kelamin, ya, agama, etnik, dan fisik. Karena bila itu terjadi, maka perusahaan ini akan mendapat nilai negatif di mata masyarakat, kan seperti itu. Oh, kok perusahaan ini diskriminatif sekali, hanya boleh misalnya yang beragama Islam saja. Apa karena misalnya Indonesia ini bermayoritas agama Islam, makanya misalnya BUMN, perusahaan-perusahaan lain misalnya ada yang merekrut agama Islam saja misalnya, atau jenis kelamin tertentu. Nah, jenis kelamin laki-laki saja. Nah, ini kan ntar jadi masalah kesetaraan gender, ya kan, jadi masalah dihubungkan dengan budaya patriarki dan sebagainya. Organisasional objektif. Kegiatan dilakukan dapat memberikan bantuan untuk mencapai tujuan organisasi agar organisasi dapat bertahan dan memberi manfaat. Jadi maka harus mencapai keuntungan atau bekerja secara efektif dan efisien agar meningkatkan produktivitas karyawan. Dan lalu ada fungsional objektif. Sasaran ini mengusahakan adanya kesesuaian antara kegiatan kemampuan departemen SDM dengan kegiatan bisnis dan perubahannya. Nah, pegawai MSDM diharapkan seorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai lingkungan internal bisnis, strategi bisnis, dan lingkungan luar agar dapat melakukan program-program kepegawaian sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu keempat, ada personal objektif. Jadi, personal objektif itu apa? Kegiatan yang dilakukan dapat membantu pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, motif pegawai untuk bekerja merupakan hal yang kompleks, ya kan? Perusahaan harus memberikan kemungkinan untuk mencapainya. Bila tidak dipenuhi, maka kepuasan kerja karyawan akan rendah dan tidak mendapat dukungan yang optimal dari pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan. Seperti itu. Lalu ada otoritas dan tanggung jawab MSDM. Jadi otoritas itu kewenangan, ya, atau wewenang, ya. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, mengarahkan kerja orang lain, dan memberi perintah. Ada dua jenis otoritas, yaitu otoritas garis yang pertama, memerintah yang berkaitan dengan tugas operasional. Lalu kedua, ada otoritas staf, yaitu hak untuk memberikan nasihat mengenai pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Lalu tanggung jawab di sini. Tanggung jawab artinya tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan atau program. Pengelolaan SDM atau sumber daya manusia menjadi tanggung jawab dari setiap manajer garis atau manajer operasional pekerjaan tersebut, baik HRD dan sebagainya, ya. Nah, tanggung jawab manajer garis dalam SDM, ya. Pertama, penempatan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat. Nah, jadi gini, perusahaan kan waktu dia merekrut itu, dia sudah merencanakan kualifikasi pekerjaannya. Misalnya bagian guru geografi harus sarjana geografi, pengalamannya misalnya 2 tahun. Nah, itu harus ada supaya sesuai dengan pekerjaan yang tepat, tujuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, melakukan orientasi terhadap pegawai baru. Orientasi itu misalnya arahan, ya. Ya, kamu harus begini, dibimbing dulu nih pegawai barunya, jangan langsung dilepaskan begitu saja. Ketiga, melatih karyawan baru. Nah, keempat, meningkatkan produktivitas dari setiap jabatan. Nah, kelima, mengusahakan kerjasama yang baik dan juga kerjasama yang kreatif. Keenam, menginterpretasikan kebijakan dan prosedur perusahaan. Ketujuh, mengendalikan biaya tenaga kerja. Kedelapan, mengembangkan kemampuan setiap orang. Kesembilan, menciptakan dan mempertahankan semangat kerja departemen. Misalnya semangat kerjanya harus dipertahankan dengan memberikan kompensasi dan perlindungan yang
cocok ke strategi melindungi kondisi dan melindungi kesehatan kondisi fisik karyawan. Misalnya jangan terlalu banyak lembur atau diberikan tunjangan kesehatan BPJS, kan gitu. Kayak misalnya ada jaminan kalau terjadi kecelakaan kerja dan sebagainya macamnya. Nah, MSDM sebagai pendekatan strategis. MSDM yang strategis yaitu keterkaitan antara SDM dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan bisnis dan mengembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan fleksibel untuk memampukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Contoh, menentukan strategi perusahaan. Analisis lingkungan perusahaan dengan SWOT. Fungsi MSDM sebagai peran bagi manajer. Pertama, menjadi seorang business person. Kedua, menjadi pembentuk perubahan. Ketiga, menjadi konsultan bagi organisasi, rekan kerja bagi manajer bidang lain. Keempat, menjadi pembentuk dan pelaksana strategi. Kelima, menjadi manajer yang profesional. Dan terakhir, menjadi aset dan pengawas biaya. Lalu MSDM sebagai pendekatan sistem. Sistem adalah sebuah unit, yaitu sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen. MSDM dapat dilihat sebagai suatu entitas yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait, ya kan? Nah, ini gambar modul MSDM, ada serikat pekerja, ya kan, ada budaya organisasi, perbedaan individu, strategi, semuanya saling terhubung secara holistik atau satu kesatuan. Lalu MSDM sebagai pendekatan proaktif. Proaktif kebalikan dari reaktif. Jadi reaktif ini berarti usaha atau aktivitas sumber daya manusia dalam usaha menyesuaikan tantangan. Proaktif berarti tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum masalah muncul. Jadi sebelum masalah muncul, kira-kira apa nih untuk mencegah masalah tersebut terjadi, ya kan, seperti itu. Atau melakukan tindakan untuk mengantisipasi perubahan pada masa yang akan datang. Lalu ada MSDM sebagai pendekatan human resource atau sumber daya manusia. Ini tugasnya HRD atau manajer HRD, ya kan. Makanya ada HRD, ada manajer HRD di suatu perusahaan. Manusia punya akal, perasaan, dan kebutuhan yang berbeda dan kompleks. Maka agar bisa memberikan kontribusi bagi organisasi, pengolahannya dapat disamakan dengan faktor-faktor produksi yang lain. Manusia harus diperlakukan sebagai manusia. Nah, dalam ajaran ini kita mengenal dengan, kalau dalam pendidikan dikenal dengan teori belajar humanistik. Jadi kita harus memperlakukan manusia sebagai manusia, dan dalam pekerjaan juga harus seperti itu, ya. Nggak boleh diporsir sekali kayak robot seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf Bu Dr. Megawati apabila ada kesalahan kata dari saya. Dan terima kasih Bu Mega atas bimbingannya selama semester 3, pengetahuannya telah mentransfer pengetahuan kepada saya, memberikan bimbingan selama semester 3 mengenai materi atau mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Mega. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.